Politeknik Makassar yang lagi dengerin kita, boleh say hello sama teman-temannya. Ada Pak Ali dan Pak Nanang yang hadir di studio. Semua listeners yang lain juga yang pengen bergabung nanya tentang Politeknik Bosowa Makassar, dan teman-teman juga yang hadir di sini karena ada. Jadi selamat sore buat teman-teman Smart FM para pendengar. Jadi saya akan ada sedikit puisi yang berjudul Sebatas Pernah. Mungkin ini khusus untuk teman-teman yang sering baper ataupun yang gagal dalam hubungannya. Yaitu judulnya Sebatas Pernah. Pernah kukir rasa yang puja tiada habisnya, mencintaimu dalam lantunan doa-doa tanpa aksara. Pernah kutulis namamu di antara harapan dan impian, agar kita dipersatukan dengan berjuta kebahagiaan. Pernah kugenggam tanganmu erat, agar malam yang pekat tak akan membuatmu penat. Pernah kuikuti jejak kakimu melangkah, beriring menyanyikan kidung cinta yang menggema. Pernah menatapmu penuh keyakinan yang menggebu, melukis segala rindu yang selalu beradu. Teknik listrik. Nah, kenapa memilih teknik listrik? Ya, kenapa saya memilih jurusan teknik listrik? Karena ini saya sebenarnya tidak suka akan fisika. Tetapi di teknik listrik ini adalah menjurus ke fisika. Terus saya di sini bawakan. Kapan saya ingin tahu kalau saya tidak mau belajar? Jadi saya beranikan diri saya untuk mengambil jurusan ini, dan alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit saya mulai paham pelajaran fisika, dan saya mulai suka dengan jurusan teknik elektro atau teknik listrik. Oke, boleh dong sedikit di sharing ini ke semua listeners, Firman, pengalaman paling menarik selama kuliah di Politeknik Bosowa, khususnya untuk mengambil jurusan apa namanya tadi? Teknik listrik ini. Kalau tadi si Iva pengalamannya udah pernah buat cake untuk artis idola gitu ya, untuk jurusan perhotelan. Kalau Firman sendiri apa nih pengalaman menariknya? Kalau pengalaman menarik itu saya di jurusan saya itu adalah sebenarnya dari ruang lingkup saya itu dari teman-teman saya yang pertama, dan bagaimana saya saling merangkul, karena kita ketahui itu teknik dikenal dengan kesolidaritasannya. Dan masalah prestasi yang pernah kami raih itu adalah lomba ASEAN Skill yang dimana salah satu dari teman saya mendapat juara, yaitu juara pertama, dan rencana bulan Agustus. Ya, kita bisa kerja di bagian industri di bidang kontrol ataupun di berbagai macam perusahaan. Oke, ini kan jurusan mekatronika, jurusan sebenarnya masih langka juga ya di Makassar ya. Kenapa si Rio pengen pilih jurusan ini? Ya, karena memang baru. Waktu saya lihat di brosurnya itu ada teknik mekatronika, dan saya lihat ini tanpa mutsaknya. Dan itu pertama kali saya dapatkan di sana. Oke, ini menguji benda ya, tanpa harus merusak. Itu caranya gimana, Firman? Dia ada semacam alat yang digunakan, alat scan, namanya ultrasonic test, di mana dia memancarkan gelombang suara, di mana bila ada ditemukan cacat pada permukaan benda bagian dalamnya, gelombang tersebut akan kembali, dan kita dapat mengetahui ada cacat di suatu struktur tersebut. Oke, jadi cukup memang menarik jurusan ini ya, jurusan yang kamu ambil. Ini kalau dilihat dari semua jurusan yang disiapkan di Politeknik Bosowa Makassar, Pak Nanang ya, ini memang udah siap banget menyiapkan SDM-nya untuk menuju era industri 4.0 ya. Kalau dari visi Politeknik Bosowa sendiri ini memang seperti apa nih, Pak Nanang? Oh, Pak Ali. Silakan Pak Ali. Oke, jadi memang kita di Politeknik Bosowa sendiri ingin mahasiswa nanti lulus itu sudah bisa inovasi, sudah entrepreneur, itu jadi kewajiban mahasiswa. Karena kami juga di Poltek itu sudah tugas akhir nanti mahasiswa itu
berbasis juga kebutuhan masyarakat. Jadi kalau mereka lulus, mereka bisa diterima di masyarakat. Cukup baru ya. Ini mungkin Pak Ali bisa jelasin sedikit ya tentang mekatronika. Ilmunya seperti apa sih Pak Ali? Biar kita bisa belajar bareng. Ada Pak Nanang? Oh Pak Nanang, iya dosennya. Sorry. Dosen dari mekatronika. Ilmunya seperti apa sih Pak Nanang? Jadi mekatronika itu seperti yang tadi sudah disampaikan, itu kan ada mekanik, elektronik, kontrol. Sebenarnya kalau yang terbaru tuh mekatronika itu ada lagi tentang sistem informasinya juga atau komputer. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sesuai temanya tentang industri 4.0 itu kan sebenarnya interconnecting. Jadi semua peralatan yang ada di industri itu harus bisa interconnecting antara peralatan satu dengan peralatan lain. Jadi makanya kenapa keahliannya itu harus ada mekanik, elektronik, kontrol dan juga komputernya. Karena komputernya ini nanti yang menginterkoneksikan semua peralatan mekanik yang dikendalikan oleh sebuah alat kontrol, sehingga kita tidak perlu lagi mengendalikan peralatan itu harus ke lokasinya. Cukup dari sebuah control room, tidak perlu kita ke lapangan langsung, cukup control room kita bisa memonitor maupun mengontrol secara langsung. Jadi kenapa mekatronika di sini masih masih langka, karena di Indonesia itu juga memang masih kurang tenaga itu karena masih banyak kan dari luar negeri.